بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا, realita yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini adalah perkara yang membuat seorang untuk lebih bijak di dalam melangkah dalam kehidupannya. Kita sering dengarkan di sekitar kita orang-orang yang meremehkan tentang ibadah, orang-orang yang lebih mendahulukan pekerjaan dengan berbagai macam alasan dan argumen. Ada di antara mereka yang mengatakan, untuk apa sholat? Ada yang ketika lagi sibuk menjalani profesinya, mereka mengatakan ketika mendengarkan panggilan adzan, mereka mengatakan bahwasanya sholat ini hanya menyita waktu meeting kita. Itulah suara-suara yang terkadang kita dengarkan di kanan dan kiri kita, yang seakan-akan seorang menyangka bahwasanya itulah salah satu bentuk di dalam memaksimalkan waktu dan keberhasilan dalam manajemen kehidupan. Maka yang seperti ini kita katakan, kita akan sepakat bahwasanya sholat itu hanya akan membuang-buang waktu. Begitu juga ibadah hanya menyita kesempatan kita untuk bisa bersenang-senang. Kita sepakat kalau seandainya kita semua akan hidup selamanya. Kalau memang ada jaminan kita hidup selamanya, ya percuma kita sholat, percuma kita melakukan ketaatan, karena kita akan selamanya hidup di dunia. Tapi ternyata realita kehidupan, suka atau tidak suka, membantah semua itu. Siapa saja yang hari ini masih muda, sudah dinantikan oleh masa tua. Siapa saja hari ini yang sehat, tidak lama lagi dia akan sakit. Dan siapa saja yang hari ini masih hidup, kematian adalah sesuatu yang pasti. Realita-realita seperti inilah yang membuat seorang yang cerdas, dia akan mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kata Allah, dan hendaknya setiap individu mempersiapkan apa yang akan ia jadikan sebagai bekal ketika dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, orang yang bisa merenungkan kehidupan dunia ini. Orang yang cerdas adalah mereka yang akan mengambil strategi terbaik di dalam menghadapi kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Shaddad ibni Aus radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Seorang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya.
Seorang yang selalu mengevaluasi setiap hari ketika matahari kembali, dia bertanya kepada dirinya, apa yang sudah ia lakukan untuk esok hari? Ketika hari sebelumnya mungkin ia melihat bacaan Qur'annya masih belepotan. Ketika datang matahari yang baru terbit, dia bertanya, hari ini poin apa yang sudah kita tambahkan dalam bacaan Quran kita? Begitu juga tentang salatnya. Selama ini kita salat ternyata seperti orang mabuk. Mulut kita komat kamit membaca ayat Al-Quran, seakan-akan ayat Al-Quran itu hanya mantra yang kita tidak mengetahui artinya. Dan itu berlalu selama puluhan tahun. Bahkan ada sebagian udah ngaji yang Allah berikan hidayah terindah di dalam kehidupan ini, dibimbing untuk mengenal sunnah, dibimbing untuk mengenal masyayikh, dibimbing untuk mengenal kitab-kitab para ulama. Dia dengarkan judul-judul kitabnya, penulisnya, tapi dia tidak pernah menambah sedikit pun dari kemampuannya untuk bisa memahami naskah-naskah dengan bahasa Arab ini, yang tentunya berbeda seorang ketika dia mendengarkan terjemahan dengan seorang yang membaca langsung. Begitu juga dalam Al-Quran, makna-makna yang indah yang disebutkan para ulama tafsir tidak seperti dalam terjemahan. Apalagi kalau kita baca terjemahan selain dari yang diterbitkan hasil kerjasama Kementerian Agama dan pihak Arab Saudi, kita dapatkan banyak penyimpangan-penyimpangan akidah di dalam terjemahannya. Syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, seorang yang cerdas, mandana nafsah, seorang yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri. Dia nggak sibuk ngeliat aib orang lain. Dia nggak sibuk untuk FOMO dengan apa yang sudah dimiliki orang lain. Ketika dia melihat orang lain berlomba-lomba untuk mengumpulkan fasilitas dunia, selalu up to date untuk outfitnya misalnya. Begitu juga gadgetnya, yang sebelumnya masih pakai HP biasa, sekarang beli iPhone. Berapa sekarang? 17. iPhone 17 Pro Mah, iya. Obat, apa namanya? Obat lambung, obat mah, penyakit mah. Syahid, ini yang selalu seorang berlomba-lomba untuk up to date. Tapi ketika baca Quran, Al-Fatihah, masih keliru. Ini subhanallahiladzim, mereka enggak terbesit untuk mendalami, mengevaluasi diri. Ustadz, kita kan orangnya emang susah, kita bukan orang Arab. Ketahuilah, di dalam setiap syariat Allah, tidak ada satupun syariat yang hanya disanggupi sebagian manusia yang tidak bisa disanggupi manusia yang lain. Ini Allah jadikan sesuatu yang mustahil. Disebutkan Syekh Abdullah ibn Hajj Asy-Shinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Maraqis Su'ud, "Wat-tawqu syartun lil wujubi yu'rafu in kana bil muhali la yukallafu." Kemampuan adalah syarat utama Allah jadikan di dalam syariatnya. Karena Allah tidak akan pernah membebankan suatu amalan yang tidak disanggupi oleh manusia. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi memang Allah jadikan at-taklif muta'alliqun bit-taqah. Yang namanya beban syariat selalu sanggup untuk dilakukan oleh manusia. Baik yang Arab maupun yang non-Arab, kita yang ajam, semuanya kita memiliki potensi sama di dalam mempelajari Al-Quran. Apalagi Allah ulang-ulangi di dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dijadikan peringatan. Ini dalam ilmu balaghah namanya ikhbar. Kami telah jadikan Al-Quran sesuatu yang mudah. Jadi pada objeknya sudah mudah. Kalau kita coba mempelajarinya dan kita rasakan belum mudah, berarti yang salah bukan Al-Qurannya, tapi cara kita sebagai subjek yang mempelajari Al-Quran ini. Adapun pada objeknya Al-Qur'annya sendiri, Allah sudah kabarkan babul ikhbar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami
kami telah jadikan Al-Quran ini mudah untuk peringatan. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, seorang yang selalu mengevaluasi dirinya. Banyak dari kita manusia, kita melakukan evaluasi. Tapi sayangnya evaluasi itu hanya sesuai kemampuan mindset kita. Kita manusia hanya selalu bisa menilai sesuatu yang dicerna oleh panca indera kita. Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dinukil Ibnu Katsir di dalam tafsirnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Sayangnya kata Allah, kalian itu lebih memprioritaskan dunia. Padahal akhirat lebih baik dari sisi kualitas dan lebih baik dari sisi waktu yang berkepanjangan dan selamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tahu nggak kenapa Allah mengabarkan bahwasanya kita itu lebih mendahulukan dunia? Jadi bal tu'thiruna al-hayatad dunya, ini ikhbar, pengabaran dari Allah. Kita mau merasa atau tidak merasa, itulah kita. Kita tuh lebih mendahulukan dunia. Tahu nggak kenapa, kata Abdullah bin Mas'ud? Karena kita sudah melihat fasilitas dunia. Kita sudah melihat wanita-wanita di dunia. Kita sudah melihat harta-harta di dunia. Kenyamanan di dunia. Kita sudah lihat, bahkan kita rasakan. Dan kemampuan otak kita selalu hanya bisa berinteraksi dengan sesuatu yang bisa dicerna panca indera. Adapun akhirat adalah perkara gaib. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Allah sebutkan tentang Al-Quran dan akhirat ini mutawaqqif, semuanya dimulai dari beriman kepada perkara yang gaib. Sehingga seorang yang mereka tidak mempelajari Al-Quran, jangan pernah harapkan mereka akan mempersiapkan kehidupannya untuk akhirat. Karena memang di dalam mindset manusia, cara berpikir manusia sudah dijadikan sebagai naluri untuk berinteraksi dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Adapun sesuatu yang tidak pernah dicerna oleh panca indera, mereka tidak akan mempersiapkan. Jangankan yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, yang bisa dicerna saja mereka melalaikan. Kita ambil contoh misalnya. Dan kelalaian ini juga didasarkan oleh pengetahuan, ilmu dan wawasan. Misalnya seorang, kita hidup di dunia ini, Allah jadikan kehidupan kita ini perkara-perkara yang bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Misalnya, kita lihat zaman sekarang, banyak orang-orang yang sudah mulai berkembang literasinya, sudah mulai open-minded tentang persiapan masa tua di dunia ini. Mereka sudah mulai dengan banyaknya edukasi-edukasi di media sosial. Mereka mulai mempersiapkan masa tuanya. Seperti di antara riset yang dilakukan adalah banyak faktor kematian orang yang sudah tua karena jatuh di kamar mandi. Penyebabnya adalah lemahnya otot yang menyangga tulang. Karena otot manusia ketika sudah berusia 30 tahun akan mengalami penyusutan. Kecuali otot ini dilatih, diberikan stimulasi, hingga akhirnya terjadi sobekan dan ikatan-ikatan asam amino yang ada pada protein akan membentuknya, bahkan memperbesarnya. Dan tubuh kita selain disanggah oleh tulang, yang paling berperan adalah otot. Sehingga ketika orang tua tidak melatih otot pahanya, resiko untuk jatuh di masa tua, kepalanya yang kena lantai, lalu muncullah pendarahan di kepala dan seterusnya. Orang mulai teredukasi dengan hal seperti ini. Mereka pun mengatakan berarti sesuatu yang wajib mulai sekarang kita untuk mempersiapkan otot paha ini. Mulailah di antara mereka ada yang melatih ototnya, ada yang madhabnya nge-gym, iya. Ada yang madhabnya kalistenik, iya. Ada yang madhabnya running tiap hari,
Semuanya ini mereka sadar adalah untuk mempersiapkan masa tua. Tapi sekarang orang yang cerdas bertanya, emang sampai kapan masa tua kita? Kita itu Allah berikan kemampuan untuk bisa mempertimbangkan yang namanya realita. Untuk mengenal wujud Tuhan saja, untuk mengetahui adanya wujud pencipta, itu melalui realita. Perkara yang gaib pun itu disertai dengan realita. Kita bisa mengetahui realita. Allah jadikan di dalam cara berpikir manusia banyak hal-hal yang tidak bisa kita cerna, tapi bisa kita lihat efeknya. Misalnya, seorang kalau ditanya, Anda pernah lihat rasa sedih? Tahu nggak rasa sedih itu seperti apa? Ikatan karbonnya seperti apa? Rasa sedih. Nggak tahu kita. Partikelnya dari apa? Nggak tahu. Tapi kita bisa tahu seorang sedih kalau air matanya mengalir. Ini namanya realita. Yang dari situ kita pelajari bahwasanya ada yang namanya rasa sedih. Begitu juga alam semesta ini. Emang kita pernah lihat pencipta? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Kata Nabi SAW, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Tapi ada realita yang Allah jadikan untuk kita bisa mengetahui wujud Allah. Apa itu? Realita bahwasanya Allah jadikan tabiat, fitrah di dalam benak manusia, di dalam logika manusia. Sesuatu itu tidak mungkin ada kecuali ada yang membuatnya. Kalau ada yang mengatakan nih gelas atau cangkir atau mug ini tiba-tiba ada begitu saja, semua orang mengatakan mustahil. Ini ada penambangan besi, kemudian dibentuk, ada malnya di pabrik, ada distribusinya, kemudian disablon dan seterusnya sampai ke sini. Mustahil ada sesuatu itu, melainkan ada yang membuatnya. Realita inilah yang mengantarkan kita bahwasanya alam semesta yang teratur ini mustahil ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Seorang penyair mengatakan, wa fi fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Sungguh sangat mengherankan, kok bisa seorang bermaksiat kepada Allah? Kok bisa ada yang mengingkari pencipta? Padahal dalam setiap sesuatu yang dikatakan memiliki wujud menunjukkan adanya penciptanya. Nah, realita-realita seperti inilah yang seorang itu jadikan pegangan dasar untuk memperbaiki kehidupannya. Ketika kita menyadari bahwasanya kita akan tua, kita harus sadar realita tua itu sampai berapa usia kita. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Usia umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isim tafdhil, dan yang paling sedikit bisa melewati 60 dan 70 ini. Paling sedikit, berarti kebanyakannya nggak nyampe. Dan itulah realita zaman sekarang. Masih SMP, SMA, udah hemodialisis, udah cuci darah sepekan 2 kali. Emang mau bertahan berapa lama kalau udah cuci darah? Belum lagi penyakit jantung. Ada yang kemarin masih ngopi bareng, malamnya main badminton, besok drop, kelar. Umurnya masih 40-50. Allahul musta'an. Realita-realita inilah yang membuat kita mengatakan bahwa saya mau sampai kapan kita perkuat otot paha untuk bisa bertahan hidup dan memiliki kualitas hidup yang baik di masa tua. Iya benar, itu kita lakukan. Tapi ada masa depan yang jauh lebih harus kita persiapkan, yang tidak ada ujungnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, nada Allah." Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah memanggil masing-masing dari penduduk surga dan penduduk neraka, "Ayo berkumpul." Lalu didatangkan kematian ala suratil kabsh. Didatangkan kematian dalam wujud seekor kambing. Fayudbah. Lalu kematian itu dimatikan. Kambing itu disembelih. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal jannah, khuludun wala maut." Wahai penduduk surga, dari hari ini hanya ada kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Maka mereka pun senang. Berarti kesenangan ini tidak akan berakhir. Salah satu kesusahan hidup di dunia, walaupun kita berada di atas kesenangan, adalah kesenangan ini dibatasi waktunya. Mau sampai kapanpun ada batas waktunya, ada durasinya. Seorang penyair mengatakan, "La tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan, ladzatuha biddikaril mauti wal haram." Tidak ada kesenangan yang bisa kita nikmati secara sempurna di dunia ini. Kenapa? Karena seorang selalu terbayang-bayangi oleh dua hal. Yang pertama, kematian yang bisa datang kapan saja, sehingga semua fasilitas dan harta yang sudah ia kumpulkan gak bisa ngapa-ngapain. Atau kalau kematiannya ditangguhkan sesaat, masa tua yang sangat merepotkan sudah menunggunya. Tahu kehidupan masa tua? Coba sesekali datangi orang tua, minta petuah-petuah darinya. Ketika dia bangun pagi, kolesterol nggak naik, itu udah top. Ketika bangun pagi, asam uratnya nggak kambuh, itu udah senang banget. Ketika bangun pagi masih bisa berdiri, ya Allah, atau mandiri hidupnya, itu luar biasa. Ini kita semua tuh berakhir pada posisi itu. Ini orang-orang tua kita dulu, kan masanya sama dengan kita. Pernah melewati usia 30-an, 40-an. Mereka nggak nyangka, sekarang tuh usianya udah 60, 70. Ada yang sudah sampai lewat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Seorang yang cerdas, seorang yang selalu mengevaluasi dirinya. Dia nggak disibukkan dengan aib orang lain. Wallahi, kalau seandainya setiap kita diperlihatkan tentang surga dan neraka, gak akan ada yang ngurusi aib orang lain. Hanya masalahnya perkara surga dan neraka ini sesuatu yang bagi kita jauh. Kenapa kita menganggapnya jauh? Karena minimnya ilmu. Ketika Allah sebutkan tentang ashabud dunia, orang-orang yang orientasi kehidupannya hanya dunia, di dalam surat An-Najm kata Allah, "Fa'a'rid 'amman tawalla 'an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya." Wahai Muhammad, jauhi orang-orang yang berpaling dari mengingat kami. Dan orientasi kehidupannya hanya mengejar dunia, dunia dan dunia. Kemudian Allah sebutkan kenapa orientasi kehidupannya hanya mengejar dunia. Kata Allah, "Dzalik mablaghuhum minal ilm." Karena itulah ilmu yang mereka sampai kepadanya. Ternyata ilmu inilah yang membentuk sebuah mindset. Kita tuh kan bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari ini sesuai mindset kita. Misalnya seorang sehari-hari bangun pagi, sarapan, ada yang nasi, ada yang gorengan mungkin. Sesuai dengan mindsetnya masing-masing. Tapi coba seorang punya pengetahuan tentang kesehatan misalnya. Seorang dokter onkologi misalnya. Masya Allah, jazakallah khair. Beginilah kalau turun gunung nih. Ada dokter namanya dokter onkologi. Dokter yang mempelajari tentang genetika, mutasi genetika, kanker dan semisalnya. Dokter onkologi ini tentunya dia memiliki pengetahuan yang berbeda dengan orang awam yang gak paham tentang ilmu kedokteran, bahkan yang basic.
Kalau dokter onkologi dihadapkan dengan gorengan yang dibeli di pinggir jalan, dia nggak akan makan. Kenapa? Ilmu yang ia pelajari membentuk mindset di kepalanya, resiko untuk mengakibatkan kanker itu tinggi. Dari mana dia bisa menghindarkan dirinya sehingga dia mencoba untuk diet, menjauhi gorengan? Karena ilmu yang ia pelajari. Seorang muslim, kenapa walaupun sesibuk apapun dia sholat? Karena dia tahu hidup ini bukan cuma masa tua. Ada kehidupan setelah kematian. Dan inilah yang seharusnya masa depan yang sebenarnya yang kita persiapkan. Allah berfirman pada ayat terakhir yang turun dari Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wahai sekalian manusia, ittaqu yawman. Mana ittaqu, ij'alu bainakum wa bainallahi hijab. Takutlah kalian, persiapkanlah kalian akan suatu hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kalian kembali kepada Allah, pada saat itu kalian pun akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah kalian lakukan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang selama hidup di dunia pernah melakukan kebaikan walaupun hanya seberat timbangan semut hitam, maka dia akan melihatnya di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Dan siapa saja yang selama hidup di dunia pernah melakukan amalan kejelekan walaupun hanya seberat timbangan semut hitam, maka dia juga akan melihatnya. Orang yang cerdas, setelah dia mempelajari dan mengetahui ayat-ayat Allah dan dia melihat realita kehidupan, memang seperti itu, kita nggak bisa menghindar. Emang ada seorang yang karena misalnya orang tuanya ningrat, darahnya darah biru, lalu dia mengatakan privilege-nya ini sebagai seorang anak bangsawan, dia akan dikecualikan dari kematian. Emang ada? Mustahil. Bahkan manusia yang paling sempurna pun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Wahai Muhammad, engkau akan mati sebagaimana seluruh manusia juga akan mati. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Disitulah kalian akan saling salah menyalahkan. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Maka seorang yang cerdas dengan melihat banyaknya realita di dalam kehidupannya bukan menjadikan dia berlari dari realita. Karena kecerdasannya tidak akan mengantarkannya untuk mengambil sikap tersebut. Ini kita ambil contoh realnya dalam kehidupan kita. Orang-orang Jepang, mereka menyadari bahwasanya daerahnya adalah daerah rawan gempa. Apakah kemudian mereka ramai-ramai, ayo kita tinggalkan saja Jepang, pindah ke negeri yang lain? Enggak. Tapi kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka mengantarkan mereka untuk mendesain sebuah struktur bangunan yang toleran terhadap gempa. Itu namanya kecerdasan, melakukan sebuah mitigasi untuk meminimalisir risiko. Itu idealnya orang cerdas, tapi ini kan dalam perkara yang bisa dicerna oleh indera manusia. Adapun kematian, seorang yang cerdas juga, dia sadar dia gak akan bisa menghindar dari kematian. Apakah ketika dia sadar hidup di dunia ini, di muka bumi ini, seorang tidak akan bisa menghindar dari kematian, kemudian dia pindah ke Mars? Aynama takunu yudrikumul maut, kata Allah dalam surat An-Nisa, kemanapun kalian berlari, kematian itu akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujin
musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang paling kuat sekalipun. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Di dalam 3 ayat di surat Al-Quran, di surat Al-Imran, di surat Al-Anbiya, dan di surat Al-Ankabut, Allah berfirman dengan lafaz yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini udah fix, udah nggak bisa ditawar-tawar. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Kata Allah dalam surat Qaf, tidak akan pernah berubah ketetapan Allah. Namun Allah juga tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka seorang yang paham tentang realita kehidupan, dia melihat kakek neneknya sudah mendahuluinya. Sebagian dari ayah ibunya sudah pulang kepada Allah. Terus apa privilege yang membuat dia itu jadi istimewa? Dia nggak akan mati. Apa coba? Gak ada, hanya yang namanya watamanna 'ala Allahil amani. Hanya kita selalu mencari yang namanya pembenaran. Tapi ketahuilah, pembenaran tidak akan pernah menjadi kebenaran. Kalau seandainya ada yang kalau seandainya ada yang mengatakan di sini tiba-tiba, ini yang berada di sini, kalau kita berada dalam satu ballroom misalnya, ada 1000 orang, tiba-tiba ada yang mengatakan 999 akan mati saat itu juga. Cuma satu yang selamat. Apa yang terjadi? Semua orang yang ada di situ mengklaim dialah satu-satunya. Padahal kan mustahil. Ini orang-orang yang selalu mencari pembenaran. Kita hidup, kita sadar, kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang memiliki logika yang cerdas, akal yang sehat, dia bukan berlari dari kematian, tapi dia mencoba untuk melakukan yang namanya mitigasi. Dia mencoba cari cara terbaik untuk ketika meninggal, dia meninggal sesuai yang Allah perintahkan. Dan inilah yang selalu Allah pesankan kepada manusia, yang selalu diulangi Nabi SAW dalam khutbahnya. Firman Allah dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan totalitas, dengan semaksimal mungkin. Dan janganlah kalian wafat kecuali sudah menjadi muslim yang all out, muslim yang udah paling ideal. Jadi kita pasti akan mati, tapi kata Allah betul mati itu pasti, tapi janganlah kalian mati. Jadi maksudnya gini, kita tuh tidak bisa memilih antara mati atau hidup, pasti mati. Tapi kita bisa memilih, Allah berikan ikhtiar seperti apa kondisi kita meninggal. Bedakan dua hal ini. Realita kita pasti mati, itu nggak ada yang bisa menghindar. Tapi Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah berikan kita ikhtiar. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu wahai Muhammad. Siapa saja yang ingin beriman setelah datangnya kebenaran, dia beriman dengan pilihan dan ikhtiarnya. Tapi siapa saja yang ingin kafir setelah datang penjelasan kebenaran ini, maka dia kafir dengan pilihan dan ikhtiarnya. Berarti Ustaz, boleh dong orang milih. Berarti kita nggak boleh maksa orang. Jihad tuh nggak boleh. Ini buktinya Allah ngasih pilihan. Siapa yang ingin beriman, siapa yang ingin kafir, dikembalikan kepada ikhtiarnya. Berarti boleh dong Ustaz. Kita tuh nggak boleh keras-keras, kita harus selalu sekuler lah. Jadi nggak boleh maksain. Kita katakan ente kurang piknik. Ya. Ayat ini dalam redaksi bahasa Arab namanya at-tahdid. Karena ada lanjutan ayatnya setelahnya. Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Siapa yang ingin beriman silakan dengan ikhtiarnya, siapa yang ingin kafir silakan dengan ikhtiarnya, tapi ketahuilah kami telah siapkan bagi orang-orang kafir api yang akan membakar seluruh tubuhnya. Jadi ibaratnya gini, ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nah ya udah silakan kamu gak usah sekolah,
Kamu mau sekolah, kamu nggak sekolah silahkan. Tapi kalau kamu nggak sekolah, nih samurai udah siap. Itu pilihan atau paksaan secara halus. Karena itu bukan opsional pada objeknya, tapi opsional pada subjeknya. Bedakan dua hal ini. Jadi keimanan dan kekufuran itu bukan opsional, itu kewajiban kita harus beriman. Tapi subjeknya diberi pilihan. Manusianya diberi pilihan. Jadi ini kadang talbis dari orang-orang sekuler yang ingin membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Fasyahid, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kalian tuh pasti mati. Tapi kalau kematian itu datang, maka janganlah kalian wafat kecuali sudah menjadi muslim yang all out. Muslim yang paling maksimal ibadahnya. Dan ini rahmat dan nikmat dari Allah. Ketika Allah jadikan patokan dari usia kita pada penghujungnya, bukan permulaan atau pertengahannya. Karena kita manusia, Allah jadikan kemampuan otak kita untuk mengambil kesimpulan sesuatu itu baik atau buruk, qadar Allah selalu setelah kita melewatinya. Kita tuh sepanjang kehidupan belajar dan belajar. Hari ini banyak kita melakukan kesalahan, tapi kita terus belajar. Begitu juga ketika kita beribadah, banyak hal yang kurang. Kemarin bacaan Quran kita masih nggak benar, kita mulai alhamdulillah, Al-Fatihahnya masih sebelumnya masih susah, jadi sekarang udah bagus. Terus ada yang nambah hafalan dan seterusnya. Ketahuilah, hari-hari yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah wadah yang seharusnya kita isi dengan bekal, sehingga ketika Allah wafatkan kita, kita sudah siap dengan bekal ini. Maka kematian adalah sesuatu yang bukan opsional, tapi seperti apa kita meninggal, sesuatu yang Allah berikan kepada kita, perkara yang opsional. Dinyalain swing ininya, biar nggak kesini. Ada swing, ayo. Jadi kayak jemuran kering juga lama-kelamaan. Seorang muslim, dia harus bangga dengan keislamannya. Dan inilah perkara yang terbaik di dalam dia menghadapi masa depannya. Baik masa depan di dunia dan juga masa depan di akhirat. Seorang yang menjalankan Islam ini, ini anugerah yang sangat luar biasa. Kita bawakan dulu ayatnya, kemudian kita rinci kenapa Islam itu anugerah terbaik. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh teramat besar anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan hati mereka. Padahal kata Allah, sebelum datangnya Rasul ini, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat Al-Quran dengan seluruh syariatnya. Ini adalah rahmat dan kemaslahatan bagi manusia. Karena yang menurunkan dan menetapkan syariat ini, yang paling mengetahui kecenderungan manusia. Namun ketika ia menetapkan syariat ini, Allah tidak memiliki kepentingan dengan makhluknya. Murni semua syariatnya untuk kebaikan makhluknya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Dhariyat di 3 ayat terakhir, bagian tengah sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu doang yang anak hafal sih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki dan aku tidak menantikan dari mereka untuk memberiku makan.
Kenapa? Karena Allah dia yang ngasih rezeki kepada kalian. Dia yang memberi kehidupan kepada kalian. Jadi ketika Allah menetapkan syariat kepada manusia, Allah tidak memiliki kepentingan. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai orang-orang, wahai sekalian makhluk di muka bumi, manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, kalau seandainya kalian bersatu, bertransformasi di dalam satu tubuh manusia yang paling bertakwa, jadi takwa combo namanya, iya. Banyak orang bertakwa disatukan jadi satu, menjadi satu. Ketahuilah semuanya itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nggak ada kepentingan kepada manusia. Allah turunkan syariat ini murni untuk kemaslahatan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, karena keduanya tidaklah menyeru kalian kecuali kepada perkara yang maslahat bagi kalian. Jadi syariat Islam bukan untuk membelenggu umat Islam. Bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam. Gak ada. Dan ini real, bisa kita buktikan. Silahkan lihat di dalam larangan-larangan, karena biasanya larangan-larangan inilah yang merasa orang itu terkekang. Kita ambil satu contoh. Allah mengharamkan khamr. Ini kira-kira nih, kalau satu penduduk bumi saat sekarang, yang jumlahnya 3-4 miliar, semuanya minum khamr, emang Allah rugi? Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah sempurna. Di dalam Sahih Bukhari dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qabla." Dahulu hanya ada Allah, sempurna. Alam semesta enggak ada. Jadi kalau semua makhluk minum khamr, Allah nggak ada kepentingan, Allah nggak akan rugi. Terus kenapa Allah haramkan kepada kita? Ternyata manusia dengan kecerdasan yang Allah berikan, mereka bisa meneliti, memeriksa khamr ini berbahaya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dampak negatifnya lebih dominan daripada dampak positifnya. Itu khamr. Dan real di Jakarta ada Car Free Day di Monas. Di sekitaran Monas, ada seorang wanita naik BMW, nabrak banyak pejalan kaki. Ternyata di bawah pengaruh alkohol. Jadi Allah tuh mengharamkan sesuatu bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membelenggu kita, tapi untuk kemaslahatan manusia. Allah nggak ada kepentingan. Subhanallahiladzim, ini syariat Islam. Tapi kan Ustadz, kalau memang itu untuk kemaslahatan manusia, harusnya kita tuh dikasih pilihan dong. Jangan dipaksa. Karena kalau nggak minum khamar, katanya hukumannya, hukum hadnya dicambuk 50 kali. Ini kan pemaksaan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, katanya. Kita jawab, Allah yang menurunkan syariat, Allah yang mengetahui tipikal manusia. Manusia, kalau bukan kondisi terpaksa, mereka tidak akan mau nurut. Ini contohnya nih. Orang-orang yang minum yang manis-manis, yang berwarna boba lah ya, yang biasa orang minum, minuman kekinian, itu anak-anak muda, anak SMP, SMA, itu konsumsi tiap hari. Diedukasi, ditegur, awas loh, bahaya, bisa merusak ginjal. Mereka, udahlah, kita masih muda, kita masih sehat. Bener, ada yang langsung kena setiap pekan, dia harus melakukan hemodialisis sebanyak 2 kali. Cuci darah sepekan 2 kali. Kira-kira setelah cuci darah sepekan 2 kali, nyawa sudah di ujung tanduk. Kira-kira dia masih bebal nggak dikasih tahu? Dia masih melanggar nggak untuk tidak minum minuman-minuman kekinian? Dia akan nurut. Kalau bisa waktu diulang nih, dia nggak akan pernah menyentuh barang itu. Tapi kan kesempatan hidup ini cuma sekali.
Nah Allah tuh tahu tipikal manusia. Manusia itu kalau dikasih pilihan, sementara berbahaya bagi mereka, mereka nggak akan mau nurut, selalu mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah haramkan. Kenapa? Bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak ada kepentingan. Allah sudah sempurna sebelum ada makhluk. Terus kenapa Allah turunkan syariatnya? Bahkan ada yang sifatnya wajib, haram. Karena Allah lebih mengetahui manusia itu, kalau tidak dilakukan seperti itu, mereka tidak akan nurut. Udah azan? Baik, kita azan dulu. Wallahu a'lam. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. Akhwani wa akhwati hafidhakumullahu jami'an. Agama kita adalah agama nasihat. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari secara muallaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini poin intinya adalah nasihat. Dan nasihat-nasihat terbaik yang kita lihat di dalam Al-Qur'an, yang inilah yang akan mengubah peta perjalanan seorang individu di dalam kehidupan dunia ini, adalah nasihat tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Contohnya misalnya ketika Allah mengharamkan riba, yang mana riba ini memiliki pengaruh terhadap kemaslahatan manusia dari sisi ekonomi di dunia ini, akan merusak tatanan perekonomian, juga merusak tatanan sosial. Riba ini juga akan merusak hubungan seseorang dengan Allah dan Rasulnya. Merusak tatanan panjang sebenarnya, waktunya tidak memungkinkan. Kita ringkas. Intinya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengingatkan tentang riba,
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jauhilah, janganlah kalian memakan riba agar kalian berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dampak riba ini benar-benar real, merusak perekonomian. Sayangnya kita nggak punya waktu. Kalau ada waktu kita bahas secara tuntas. Intinya Allah mengharamkan riba bagi manusia. Karena dampak dan efeknya bagi kehidupan manusia merusak mereka. Kemudian kata Allah, wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka. Selalu Allah ingatkan kita, ada kehidupan setelah kematian. Dan Allah menggunakan lafaz ittaqu, ay khudhu bil asbab, ittiqa an-nar. Carilah sebab-sebab yang dengannya kalian bisa menghalangi diri kalian dari neraka. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan seperti ini. Sehingga seorang muslim dia berusaha untuk selalu menasehati dirinya, introspeksi diri. Setiap hari matahari muncul lagi, Allah izinkan dia untuk bertambah usianya, walaupun hakikatnya langkah kakinya semakin mendekatkan pada penghujung usianya. Harusnya dia introspeksi diri, apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esoknya. Karena ini realita yang tidak bisa kita hindari. Tadi kita sudah sebutkan perkara yang tidak bisa dicerna panca indera pun kita bisa rasakan kepastiannya dengan adanya indikasi, dengan adanya pembuktiannya. Seperti rasa sedih kita bisa pastikan ada dengan melihat air mata. Begitu juga hari kiamat itu sesuatu yang pasti dengan kita melihat orang-orang yang sudah mendahului kita semua. Maka kalau seandainya hari ini kita mempersiapkan otot kita untuk bisa kuat agar masa tua kita di dunia ini bisa maksimal, padahal itu waktunya sangat ringkas dan akan berlalu juga, maka seharusnya seorang yang cerdas ketika dia mempersiapkan akhiratnya lebih maksimal lagi dibanding hanya mempersiapkan ototnya. Islam tidak melarang kita untuk workout, untuk olahraga, angkat beban misalnya. Justru ini dianjurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazu, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa saja yang wafat belum pernah berjihad dan tidak pernah terbesit untuk berjihad, maka dikhawatirkan dia wafat di atas kemunafikan. Sehingga seorang muslim selalu memiliki persiapan untuk jihad. Kapanpun pemerintah kita meminta kita jadi relawan ke Palestina atau kemanapun, kita siap. Tapi kita harus paham realitas sekarang, itu senapan-senapan itu berat. Adanya kita ngerepotin, baru ngangkat bentar, syaraf kejepit di belakang. Ngerepotin di medan jihad. Naik kuda nggak bisa, kenapa? Nggak bisa nahan, karena orang kalau naik kuda, otot pahanya harus bagus, dia harus ngejepit. Mending kalau pakai pelana. Kalau nggak pakai pelana, nggak pakai footstep, untuk nahan kakinya, berat. Seperti orang-orang Indian kuno kalau naik kuda Mustang, itu mereka hanya modal tali, lompat langsung ke atas kuda. Ini kita muslim seperti ini kita harus persiapkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariatnya tidak pernah mengizinkan taruhan kecuali pada 3 olahraga. Dalam Sunan Abu Dawud, la sabaqa illa fi thalath. Tidak boleh ada taruhan di dalam suatu jenis olahraga kecuali pada 3 hal. Fi naslin wa khufin wa hafir. Dalam olahraga panahan, olahraga balap kuda dan pacuan kuda, dan olahraga balap onta. Disebutkan para ulama ilahnya. Kenapa sampai taruhan pun dibolehkan, judi dibolehkan dalam 3 olahraga tadi? Karena memang di sini akan memotivasi untuk seorang persiapan berjihad. Karena manusia kalau sudah ada embel-embel keuntungan, cepet deh.
Coba ajak untuk jadi relawan, nggak dikasih apa-apa. Jadi panitia deh, nggak dapat apa-apa. Berat. Tapi kalau sudah ada embel-embel keuntungan, wah, siap mereka mempertaruhkan nyawa bahkan. Dan ini dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan seorang mengambil upah dari satu profesi yang sifatnya agamis, itu boleh. Salah satu yang disebutkan para ulama adalah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Zakat itu diperuntukkan pertama bagi fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil, panitia zakat yang resmi dari pemerintah. Mereka ini walaupun misalnya seorang punya kekayaan, setiap kelurahan ada propertinya misalnya, hartanya puluhan M, tapi kalau dia misalnya panitia zakat, dia dikasih dari zakat. Loh gimana, dia udah kaya. Tujuannya adalah agar syariat zakat ini, syiar zakat terus berkelanjutan. Karena Allah paham tabiat manusia. Manusia kalau seandainya semuanya gratis-gratis terus, awal-awal semangat. Besok, aduh, afwan ya, ana sibuk. Besok, afwan akhi, ana kayaknya kali ini nggak jadi panitia dulu. Iya, ana lagi punya bisnis. Tapi kalau ada keuntungan, cepat berlomba-lomba, bahkan mungkin rebutan lapak misalnya, mungkin ya. Syahid, ini strategi-strategi ini diperhatikan dalam Islam. Maka workout, seorang melatih ototnya untuk sehat, kualitas ibadahnya bisa dijaga walaupun sampai usia tua. Begitu juga ketika ada panggilan jihad, dia siap. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa idza stunfirtum fanfiru. Jika imam kalian, pemimpin kalian, dalam hal ini di negeri kita, presiden kalian, meminta kalian untuk berjihad, turun. Kecuali orang-orang yang memiliki orang tua, maka dia minta izin dulu kepada orang tuanya. Adapun minta izin kepada istri nggak wajib dalam perkara ini. Yang satunya juga nggak wajib. Intinya, kenapa antum paham ya? Astagfirullah. Udah masuk salat? Udah ya? Ala kulli hal, banyak yang kita ingin jelaskan, tapi bukanlah yang berbicara lebih hebat daripada yang mendengarkan. Hanya inilah agama kita. Kita saling menasihati. Kita adalah para pendosa. Kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kelalaian. Tapi alhamdulillah, selalu Allah jadikan patokan dari usia kita adalah pada penghujungnya, bukan di pertengahan, apalagi di permulaan. Di dalam Sahih Bukhari dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu yang dinilai dan menjadi patokan adalah pada penghujungnya. Dan di dalam hadis Anas bin Malik, ini hadis yang sangat indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah pakai hamba tersebut. Allah pakai. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu?" Wahai Rasulullah, seperti apa Allah itu memakai seorang hamba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu lil 'amali salih qabla al-maut." Hamba ini di penghujung usianya, kita nggak ada yang sadar kapan penghujung usia kita. Apakah penghujung usia kita menanti semua jenggot kita putih, rambut kita beruban, atau mungkin ada yang masih hitam, bahkan mungkin jenggotnya belum tumbuh, sudah menjadi penghujung usianya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai seorang hamba karena kejujuran yang ada di dalam hati hamba tersebut, Allah akan berikan hidayah, taufik kepada hamba ini di penghujung usianya, dimudahkan melakukan ketaatan. Salat berjamaah ringan kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Taklim kuat walaupun berjam-jam. Kemudian puasa, Masya Allah, ringan hatinya untuk melakukan semua itu. Membantu saudaranya, sedekah, zakat, infak. Enak hatinya tuh merasa tenang setelah memberikan itu semua. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepada hamba ini di penghujung usianya ringan melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah,
thumma yatawaffahu alaih. Kemudian Allah wafatkan ia di atas ketaatan tersebut. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Yang semua kita hari ini dengan berbagai macam profesi, berbagai macam strata sosial, semua yang kita kejar adalah husnul khatimah. Ini yang kita kejar. Emang apa yang kita kejar? Kita mau kejar saldo kita setelah 13 triliun baru kita mati. Itu 13 triliun tuh yang dipamerkan di depan gedung kejaksaan tuh. Di lobi kejaksaan RI. Kalau kita belikan kerupuk, kita bisa bikin tuh setinggi gunung Bawah Karang. Iya. Gak habis dimakan satu kota Makassar juga. Fasyahid. Emang kita tuh nunggu apa sih? Kita tuh ngejar apa dalam hidup ini? Gak ada, kan kita hanya di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana wad dunya illa karakibin istiralla tahta dhilli syajarah, thumma raha wa tarakaha." Aku di dunia, kata Rasulullah, dan juga semua manusia, bagaikan seorang yang sedang menyeberangi padang pasir yang sangat panjang, dan ia mendapati di sela-sela padang pasir ini ada pohon rindang. Berteduh sesaat, melepas kepenatan sejenak. Tapi dia punya tujuan akhir. Mau nggak mau dia akan beranjak, berdiri, dan melanjutkan perjalanannya. Ketahuilah, rindang pohon tadi itulah dunia. Perjalanan yang sangat panjang. Apa yang kita mau kejar? Aset yang kita kumpulkan sekian banyak, setiap RT ada propertinya. Terus setelah itu apa? Setelah itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang sudah meninggal, semuanya gak akan ada yang bermanfaat. Kecuali apa yang dia tinggalkan, ilmin yuntafa'u bi, sadaqatin jari, atau ilmin yuntafa'u bi, atau waladin salihin yad'ulah. 3 hal saja. Sedekah jariyah, wakaf produktif, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Adapun harta selebihnya, gak ada yang bermanfaat. Maka kita harus bijak menghadapi kehidupan ini. Kita harus cerdas. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar paham tentang kehidupan dunia. Dan kita sadar bahwasanya kehidupan ini bukan hanya yang saat ini, tapi kehidupan setelah kematian ini adalah benar-benar real, bisa dipahami secara logika, dan bisa dibuktikan secara realita. Namun, karena waktu kita yang sangat terbatas, wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita bisa dengarkan bermanfaat bagi yang mengucapkannya, yang mendengarkannya, dan siapa saja yang menyaksikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari terbaik dari kehidupan kita adalah pada penghujungnya, dan tidaklah Allah wafatkan kita kecuali di atas keislaman. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.